Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 151 sampai dengan 158. Nah adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa di-subscribe dulu channel Kak Rina, klik loncengnya supaya adik-adik nggak ketinggalan video baru, dan di-like dan share juga ya. Nah, adik-adik ini ada pentas ketoprak Gajah Mada ya, atau sumpah palapa membawa petaka. Nah, adik-adik tahu pentas? Pentas itu seperti pertunjukan yang ada pemerannya, memakai kostum, ada alur ceritanya, ya. Nah, ini ada bacaan untuk dialog-dialognya ya adik-adik ya, boleh dibaca dahulu. Nah, kemudian gambar di atas menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernah nggak adik-adik baca ceritanya? Atau mungkin pernah lihat di video drama? Coba cari informasinya ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan, cerita tentang Cindelaras. Cindelaras tinggal bersama ibunya di hutan terpencil. Meskipun tinggal di hutan, Cindelaras tidak kesepian. Ia bersahabat dengan binatang-binatang di hutan. Suatu hari, seekor burung Raja Wali menghadiahi sebutir telur ayam kepada Cindelaras. Dia sangat senang, kemudian menghangatkan telur itu supaya bisa menetas dengan baik. Selang beberapa minggu, telur itu pun menetas. Dengan sabar, Cendelaras memelihara anak ayamnya. Dia tidak pernah lupa memberi makan dan memandikannya. Ayam itu pun tumbuh menjadi ayam jantan yang besar dan kuat. Namun ada yang aneh pada ayam itu. Saat berkokok, ayam mengeluarkan suara kukuruyuk. Tuanku Cendelaras, wajah tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Rupanya ayam itu adalah ayam ajaib. Karena penasaran, Cindelaras bertanya kepada ibunya, benarkah Raden Putra adalah ayahku? Akhirnya ibunya menceritakan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Raden Putra mengusir ibu Cindelaras dari istana karena dituduh telah meracuni adik Raden Putra. Saat itu Raden Putra tidak mengetahui bahwa ibu Cindelaras sedang mengandung. Mendengar cerita ibunya, Cendelaras bertekad untuk menemui Raden Putra. Setelah menempuh perjalanan jauh, Cendelaras sampai di kerajaan Jenggala. Aku ingin mengadu ayamku dengan ayam Raden Putra, kata Cendelaras kepada pengawal. Raden Putra menemui Cendelaras. Saat melihat Cendelaras, Raden Putra terkesiap. Beliau merasa mengenal wajah itu. Siapa kau? Berani sekali menentang ayamku. Apa yang akan kau berikan padaku jika ayammu kalah? Tantang Raden Putra. Nah, Cindelaras menunduk hormat. Hamba akan mengabdikan seluruh hidup hamba pada kerajaan Jenggala. Nah, Raden Putra pun setuju. Cindelaras pun mengeluarkan ayamnya dari keranjang. Begitu keluar, ayam Cindelaras langsung berkokok. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Semua yang ada di situ terkejut. Wajah Raden Putra memucat. Siapa dirimu sebenarnya? Mengapa ayah ayam ini berkata bahwa kau adalah putraku? Tanya Raden Putra. Cindelaras pun menceritakan siapa dirinya. Raden Putra terduduk mendengarnya. Aku telah menyia-nyiakan anakku sendiri, sesal Raden Putra. Raden Putra memandang Cindelaras lalu berkata, anakku, maukah kau memaafkan kesalahan ayahmu ini? Cindelaras mengangguk mantap. Raden Putra lega, kemudian beliau memerintahkan para pengawal untuk menjemput ibu Cindelaras di hutan. Sebenarnya setelah mengusir ibu Cendelaras, Raden Putra menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Namun dia tidak dapat menemukan istrinya. Sekarang berkat ayam jantan Cendelaras, mereka semua dapat berkumpul kembali. Nah adik-adik, sekarang berdasarkan cerita yang Kak Rina ceritakan tadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dari buku ya. Nomor 1, siapa tokoh utama? Tentu saja Cindelaras ya. Lalu yang kedua, siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Nah, tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita ini yaitu ada ibu, burung Raja Wali, ayam pengawal, dan juga Raden Putra.
Siapa tokoh yang berperan antagonis? Nah, yang antagonis adalah Raden Putra ya, karena di awal dia mengusir ibunya. Mengapa tokoh dalam nomor 2 dikatakan berperan antagonis? Nah, tadi ya, dia menuduh Ibu Cinderlaras meracuni adiknya lalu mengusir. Yang kelima, siapa lawan dari tokoh antagonis? Ya, yaitu protagonis. Nah, kalau protagonis yaitu ada Cinderlaras, ibunya, burung raja wali, ayam, dan juga pengawal. Yang berikutnya, coba kamu ingat kembali pengertian tokoh, tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan. Selanjutnya, tuangkan kembali dalam bentuk tulisan tentang pengertian tersebut. Nah, di sebelah kanan ya, tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Jadi, tokoh utama paling terlibat dengan dan makna dan teman. Paling banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sebaliknya, tokoh tambahan adalah tokoh yang kehadirannya dalam cerita sekedar mendukung tokoh utama, tapi kemunculannya diperlukan. Nah, ini ada bacaan sedikit ya adik-adik tentang mata pencaharian. Nah, kemudian berikutnya kita diminta untuk mengamati berbagai jenis pekerjaan ya. Nah, kemudian nanti tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitar adik-adik. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kondisi adik-adik, lingkungan adik-adik. Karina akan contohkan jawabannya seperti ini. Kebanyakan penduduk di lingkungan saya hidup dalam lingkungan dengan corak kehidupan sederhana. Jenis pekerjaan utama yang ditekuni adalah sebagai petani. Ada yang bertanam padi, ada juga yang menanam sayuran palawija. Ada beberapa warga yang bekerja kantoran dan memiliki corak kehidupan modern. Namun, semua warga saling bertoleransi dan tidak ada yang saling merendahkan pekerjaan karena sama-sama membutuhkan satu dengan yang lain. Berikutnya ada bacaan judulnya Keragaman Karakteristik Individu. Dibaca dahulu ya adik-adik. Nah, sampai di sini sekarang coba kamu tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman di masyarakat di lingkungan tempat tinggal adik-adik. Karena contohkan ya, yang pertama adalah tidak mengganggu ibadah orang lain, ya, kemudian membiarkan teman melaksanakan ibadah sesuai agamanya, kemudian mau menghargai agama orang lain, tetap bergaul walaupun beda ras, suku, atau agama, membantu tetangga tanpa melihat ras, suku, dan agama, tidak memaksakan agama, serta kehendak kepada orang lain. Nah, di bagian renungkan, apa yang sudah kamu pelajari? Ya, yang sudah kita pelajari tadi adalah kegiatan ekonomi ya berkaitan dengan mata pencaharian, tokoh pada cerita fiksi, dan manfaat keberagaman karakteristik individu. Lalu bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan pada pembelajaran ini? Nah, ini sangat menyenangkan dan bermanfaat. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya supaya adik-adik nggak ketinggalan video baru dari Kak Rina. Like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.